mungkin Bapak Ibu hendak bertanya, silakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang jadi akan terkait dengan sholat. Saya hanya sebenarnya perkataan yang pribadi, tetapi bisa dipahami oleh para jemaah. Seumpama sholat hari Jumat, sholat Jumat ketinggalan. Jadi bagaimana ada yang menemani, apakah sholat zuhur tadi dikatakan sholat berjamaah. Jadi hari Jumat ketinggalan hari Jumat. Dan berapa syaratnya sholat Jumat itu persyaratannya. Jadi ada ketinggalan sholat Jumat, apakah cuma makmumnya, apakah imamnya yang menemani. Tadi ada kemungkinan menemani yang ketinggalan. Sekarang hari Jumat ketinggalan, apakah ditemani yang sudah berjamaah, apakah tidak, apakah sholat zuhur, apa sholat Jumat sendirian, berapa syaratnya sholat Jumat itu pertanyaan saya. Terkait dengan sholat Jumat ya, kapan kita masih dianggap bisa menjalankan sholat Jumat bersama imam? Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang batas minimal kita dikatakan sudah mendapati sholat Jumat bersama imam. Yang pertama mengatakan selama kita masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Artinya misalnya pas masuk masjid kita sudah terlambat 1 rakaat, ikut rakaat yang kedua bersama dengan imam sampai salam, dan kita menyempurnakan 1 rakaat lagi, ini sudah dianggap kita mendapatkan sholat Jumat bersama imam. Pendapat yang kedua mengatakan selama kita masih mendapatkan at-tahiyat akhir bersama imam, berarti rakaat pertama ketinggalan, rakaat kedua ketinggalan, dan kita masuk masjid masih mendapatkan at-tahiyat akhir bersama imam, maka ini juga sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Wallahu a'lam, pendapat yang kedua ini lebih kuat, bahwa kita dikatakan sholat berjamaah bersama imam sholat Jumat meskipun hanya dengan mendapatkan at-tahiyat akhir bersama imam sebelum imam salam, maka insya Allah kita sudah bisa dikatakan sholat Jumat bersama imam. Tentu ketika imam salam kita menyempurnakannya lagi dengan 2 rakaat, tidak 4 gitu, karena ini sholat Jumat maka cukup dengan 2 rakaat. Yang kedua, kalau imam sudah salam berarti kita sudah ketinggalan sholat Jumat. Nah, ketika kita sudah ketinggalan sholat Jumat, kembali kepada kewajiban kita menjalankan sholat duhur. Kalau sudah imam salam berarti sudah tidak ada lagi kesempatan Jumatan tadi. Apa yang kita harus lakukan? Sholat duhur, karena kita sudah dianggap lewat menjalankan sholat Jumatnya. Maka kita sholat duhur, boleh mungkin dengan istri, mungkin di rumah karena nggak Jumatan, jamaah bersama istri. Tentu Bapak Ibu, kalau kita tidak ada udzur syar'i kemudian kita meninggalkan Jumat, kita berdosa meskipun kita menggantinya dengan sholat duhur ya, agaknya kita berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Terutama bagi bapak-bapak, kan hukumnya wajib gitu, bapak-bapak sholat Jumat tiba-tiba tidak menjalankan. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dan dia meninggalkannya sebabnya malas, sebabnya meremehkan kewajiban sholat Jumat, taba'allahu qalbahu, Allah akan menutup hati orang tersebut. Ini bahayanya meninggalkan Jumatan, terutama bagi bapak-bapak yang tidak ada udzur ya. Artinya sudah tidak ada pahala Jumat bagi orang tersebut, belum menjalankan kewajibannya menjalankan sholat Jumat, maka dia melakukannya sholat duhur. Dia lakukan sholat duhur sebagai pengganti dari Jumat tadi. Ngaten nggih. Terima kasih. Nggih. Yang lain.
bisa itu. Mau tanya Ustaz, masalah sholat sunnah. Apakah ada tuntunannya setelah azan melakukan sholat sunnah dua kali? Itu kadang ada yang mengatakan, saya dengar itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Seyogjanya katanya cuma satu kali saja. Tolong Ustaz, masalah sholat sunnah setelah azan. Kadang kan ada setelah azan Jumat itu ada melakukan sholat dua kali sunnah. Nah, mau isya mau maghrib kadang ada melakukan sunnah sholat sunnah dua kali itu. Tolong jelaskan apakah seyogjanya itu satu kali saja atau dua kali? Sudah. Ya, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ma bainal adanaini sholatun. Di antara dua adzan itu ada kesunahan menjalankan sholat. Maka dalil ini dipakai oleh para ulama tentang anjuran melakukan sholat antara adzan dan iqamah. Untuk itu Bapak Ibu, amalan yang afdol untuk kita lakukan antara adzan dan iqamah itu dua. Yang pertama adalah menjalankan sholat, yang kedua adalah berdoa. Karena memang nanti di antara doa yang mustajab adalah doa yang kita lakukan antara adzan dan iqamah. Untuk itu kalau selesai adzan kita sholat, mungkin sholat bisa sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, atau bisa kita lakukan sendiri-sendiri, sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat qobliyah sendiri. Kalau misalnya waktunya masih panjang. Kalau waktunya mepet, mungkin hanya beberapa menit, nggak cukup kita untuk menjalankan beberapa sholat, cukup satu sholat. Kemudian kita niatkan, boleh digabung niatnya. Niat sholat tahiyatul masjid digabung dengan misalnya sholat qobliyah maghrib misalnya, atau qobliyah duhur atau yang lain. Maka hukumnya boleh, karena kalau ibadah sunnah sama-sama sunnah boleh digabung niatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah ada perintah untuk menjalankan sholat sunnah qobliyah Jumat? Sama halnya kayak ada sholat sunnah qobliyah duhur, sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah qobliyah isya misalnya, itu ada dasarnya kan? Apakah ada dalil tentang kesunahan menjalankan sholat sunnah qobliyah Jumat nggih Bapak Ibu nggih, bukan tahiyatul masjid nggih. Maka pada dasarnya kita dapati hadis-hadis nanti menunjukkan bahwa hadis mengatakan, Nabi menyampaikan bahwa kalau khatib sudah naik mimbar, ini hadisnya panjang ya, kurang lebih kan ada poin di mana kalau khatib sudah naik mimbar, maka buku catatan para malaikat itu kan ditutup. Malaikat mendengarkan khutbah dan kita makmum itu juga harus mendengarkan khutbah. Karena betapa sakralnya khutbah itu sampai kalau ada orang yang main kerikil saja, faqad laghaw, sungguh telah sia-sia sholat Jumatnya. Jadi kewajiban kita sebagai makmum ketika khutbah berjalan itu adalah kita dengarkan. Untuk itu Bapak Ibu, bagi kita yang sudah masuk masjid, sudah sholat lebih awal ya, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak, ini sebelum khatib mau memulai khutbahnya tadi. Misalnya kita masuk masjid jam 11:15, Jumatannya misalnya jam 11:20 atau lebih 40 misalnya. Maka sepanjang waktu sebelum adzan ini kita bisa gunakan untuk sholat mutlak namanya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa kita batasi berapa jumlah rakaatnya. Atau mungkin hanya kita menjalankan sholat tahiyatul masjid cukup. Ya. Kalau sudah khatib naik mimbar, adzan Jumat dikumandangkan, setelah itu kewajiban kita hanya mendengarkan khutbah. Tidak ada sholat, karena memang kewajiban kita mendengarkan khutbah. Bagaimana dengan hadis yang menceritakan suatu saat Nabi SAW pernah mendapati ada seorang sahabat yang ketika masuk masjid langsung duduk. Jadi Nabi sedang khutbah ya di mimbar, tiba-tiba ada sahabat baru masuk masjid, tiba-tiba dia duduk. Nabi dalam kondisi khutbah itu kemudian menghentikan khutbahnya sejenak, memerintahkan kepada sahabat yang dulu tadi supaya berdiri untuk sholat. Namun maaf, biasanya ini yang dijadikan dalil adanya sholat qobliyah Jumat. Padahal
Nabi SAW ketika memerintahkan sahabat yang pada waktu masuk masjid dan Nabi sedang khutbah supaya dia berdiri untuk mengerjakan sholat, itu maknanya sholat tahiyatul masjid. Benten lagi, sholat tahiyatul masjid kali sholat qobliyah Jumat benten. Kalau kita meniatnya sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid boleh. Karena dasarnya adalah setiap kita masuk masjid Nabi perintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Terlepas ketika khotib sudah naik mimbar sekalipun. Karena dalil umumnya kalau setiap masuk masjid berarti melakukan kesunahan menjalankan sholat tahiyatul masjid. Jadi Nabi perintah orang yang duduk tadi bukan untuk sholat qobliyah Jumat, tapi untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid. Untuk itu Bapak Ibu, wallahu a'lam ya. Pada dasarnya kalau sudah khotib naik mimbar, memulai khutbahnya, kewajiban kita sebagai makmum satu, mendengarkannya. Tidak melakukan aktivitas yang lain, mendengarkan khutbah. Bagi kita yang sudah awal masuknya, adapun bagi makmum yang terlambat tadi, ya, niatannya bukan qobliyah Jumat, tapi tahiyatul masjid. Meskipun ini juga ada perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Bagi kita yang masuk masjid hendak menjalankan sholat Jumatan itu, tiba-tiba kita sudah mendapati khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Mana yang lebih didahulukan, mendengarkan khutbah atau kita sholat tahiyatul masjid? Ada yang mengatakan langsung duduk dan mendengarkan khutbah karena saking pentingnya khutbah ini kan. Ada yang mengatakan boleh sholat tapi diperingkas sholatnya karena ada yang jauh lebih penting, yaitu mendengarkan khutbah. Untuk itu wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dibolehkan kita sholat, namanya sholat tahiyatul masjid, tapi sholatnya diperingkas. Bacaannya mungkin nggak terlalu panjang supaya kita cepat selesai dan mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam nggih, ngaten. Nggih, Bapak Ibu, cukup nggih insyaallah. Ya mungkin niki kemawon mugi-mugi manfaat dan mudah-mudahan dengan hadis-hadis tentang keutamaan salat berjamaah tadi kita semakin bersemangat untuk memakmurkan masjid dengan ramainya salat-salat berjamaah di masjid ini. Tentu kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.